Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktik khususnya untuk memelihara dan memperbaiki engine management system. Pada kesempatan siang hari ini sudah kita persiapkan beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah peralatan, terdiri ada toolset atau hand tool, berikutnya ada scan tool, ada juga lampu kerja. Berikutnya ada kita menggunakan avometer untuk memeriksa tegangan atau tahanan. Selanjutnya kita gunakan heater atau teko pemanas. Ada juga menggunakan termometer. Selanjutnya kita menggunakan adaptor. Ada juga pompa vakum. Berikutnya kita tak lupa juga mempersiapkan helm berupa maju untuk selalu menjaga kebersihan. Dalam kesempatan praktik ini tak lupa juga kita bekali diri kita dengan APD yang saat ini telah saya pakai berupa topi, masker, sarung tangan, airpack atau pakaian kerja, dan juga safety suit. Tak lupa pada unit yang akan kita gunakan praktik juga perlu kita lindungi dari bahaya kerja. Telah terpasang fender cover, dan di dalam kendaraan juga telah terpasang seat cover, blur, dan kelengkapan lain. Tak lupa pada praktek kita juga harus mempersiapkan beku pedoman reparasi, karena kita menggunakan unit Suzuki R3GX, maka buku yang kita gunakan harus kita sesuaikan dengan pedoman reparasi dari kendaraan ini. Selanjutnya akan kita peragakan praktik engine management system. Langkah berikutnya adalah kita nyalakan mesin, sekaligus kita scan atau kita cek kondisi mesin yang akan kita gunakan praktik. Oke, langkah pertama kita lakukan start. Pastikan sebelum kita start kendaraan dalam kondisi aman, ya. Berikutnya pasang scan tool dengan memasang OBD pada DLC pada kendaraan ini. Setelah terpasang, kita nyalakan scan tool ini. Tunggu beberapa saat agar scan tool atau scanner ini siap untuk kita gunakan. Langkah pertama, kita klik tombol diagnostik. Kita pilih karena kita menggunakan Suzuki R3, kita Suzuki, ya. Gunakan select manual. Kita klik internasional. 16 pin konektor. Kita akan memeriksa engine. Oke. Ada beberapa pilihan, kita akan memeriksa menggunakan DTC analis, ya. Nah, di sini scan tool mendiagnosa ada beberapa kode kerusakan, ada dua di sini, ada PO107 dan PO113 dengan deskripsi P0107 adalah manifold absolute pressure dan P0113 adalah intake air temperature sensor. Oke, langkah berikutnya akan kita periksa kondisi sensor yang di sini terdeteksi oleh scan tool. Ya. Selanjutnya hasil dari kita menggunakan scan tool tadi terdeteksi ada dua sensor yang terbaca, yaitu sensor MHP sensor dan juga IAT. Nah, berikutnya akan kita periksa sensor MAT-nya. Ini sensor MAP yang telah kita lepas dari engine. Berikutnya kita laksanakan pemeriksaan.
Karena kondisi soket dari MAP-nya terlalu dalam, khawatirnya ketika kita melaksanakan pemeriksaan terjadi hubungan singkat, maka perlu kita tambahkan kabel atau terminal seperti demikian. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan buku pedoman reparasi, bahwa pemeriksaan MAP sensor ini menggunakan sumber arus dengan besarnya 5 volt, maka kita membutuhkan adaptor ini yang memiliki sumber tegangan sebesar 5 volt. Dengan proses merakit atau mengukurnya, kita berikan sumber tegangan dari adaptor ini. Posisi dari sumber arusnya atau plusnya kita hubungkan dengan terminal 3 pada soket atau sensornya, dan negatif dari adaptor kita hubungkan pada terminal 2. Selanjutnya kita gunakan avometer ini untuk mengukur tegangan. Jangan lupa selektor kita letakkan pada 10 dCV. Selanjutnya tester positif kita hubungkan pada terminal 1, dan tester negatif kita hubungkan pada terminal 2. Kita nyalakan dulu. Oke, pada kondisi demikian, dalam kondisi MAP sensor tidak dipengaruhi oleh kevakuman atau dalam kondisi atmosfernya dalam kondisi normal, ini nilai standarnya tegangan tersebut harusnya 5 volt. Nah, seiring dengan penurunan tekanan atau kevakuman, maka nanti akan kita simulasikan atau kita kondisikan pemeriksaan ini dalam kondisi yang berbeda lagi. Ya. Pemeriksaan MAP sensor berikutnya kita mengadopsi atau memperlakukan dengan memanfaatkan pompa vakum untuk melihat kondisi bahwa ketika MAP sensor dalam kondisi tervakum ini atau tekanannya turun, maka tegangannya harus turun. Maka dalam hal ini saya membutuhkan atau meminta rekan saya untuk menggunakan pompa vakum untuk menghisap MAP sensor ini. Demikian. Terus proses pemeriksaannya masih sama. Kabel tester merah dihubungkan dengan terminal 1, dan tester hitam dihubungkan dengan terminal 2. Nah, minta tolong dipompa, Pak. Nah, dalam hal ini pompa vakum tidak boleh melebihi tekanannya itu di bawah 0,4 bar. Ya. Nah, cukup. Dalam hal ini tegangan yang terukur harusnya juga turun. Nah, berapa nilai tegangan yang diizinkan silahkan dilihat juga pada buku pedoman reparasi. Ya. Demikian untuk pengukuran MAP sensor pada kesempatan ini. Berikutnya akan kita periksa sensor selanjutnya. Oke, untuk pemeriksaan sensor yang kedua adalah sensor IAT yang tadi telah terbaca menggunakan scan tool. Dalam hal ini kita perlu juga merujuk pada buku manualnya bahwa IAT yang terletak pada saluran atau saluran udara masuk. Ya. Di sini pada IAT pada buku manualnya memiliki nilai tahanan sebesar 2,2 sampai 2,7 kilo ohm pada temperatur di bawah 20 derajat. Nah, dalam kondisi ruangan ini ketika kondisi terlepas ini suhunya lebih dari 20 derajat. Ya. Nanti yang kedua, pemeriksaan IAT ini dalam kondisi IAT ini mendeteksi udara panas yang nanti akan kita kombinasikan dengan heater atau teko pemanas untuk mengecek apakah
nilai tahanan pada IAT ini turun atau tidak. Untuk pemeriksaan IAT dengan nilai standarnya sekitar 2 sampai 2,2 kilo ohm sampai dengan 2,7 kilo ohm, maka multimeter ini atau voltmeter ini kita posisikan selektornya pada posisi 1 kilo ohm, dan jangan lupa dikalibrasi terlebih dahulu agar hasilnya betul-betul akurat ya. Oke, selanjutnya hubungkan kabel tester pada multimeter ini ke masing-masing terminal pada sensor IAT. Di sini hasil dari pemeriksaan IAT pada suhu bisa jadi lebih dari 20 derajat. Di sini hasilnya adalah terbaca sekitar 1 kilo ohm ya. Selanjutnya kita periksa dalam kondisi sensor IAT ini mendeteksi udara panas. Kita simulasikan dengan memasukkan IAT ini ke dalam heater, tapi perlu dipahami bahwa prosesnya hanya mencelupkan bagian ujungnya saja ya, tidak secara keseluruhan, bahkan tidak sampai dengan soketnya terendam ya. Di sini heater atau teko pemanas ini di dalamnya juga sudah kita lengkapi dengan termometer. Di dalam termometer tersebut terbaca suhu air sekitar saat ini masih sampai dengan 70 derajat Celcius. Nah, kita masukkan demikian ya, dengan durasi waktu sekitar 5 sampai 10 detik ya, 5 sampai 10 detik. Oke, saya rasa cukup. Berikutnya kita keluarkan. Perlu kita ketahui bahwa IAT ini memiliki bahan termistor dengan bahan NTC atau negatif temperatur koefisien, sehingga jika dipanaskan maka nilai tahanannya harus turun. Nah, setelah kita panaskan, sekarang terbaca sekitar 0,6 kilo ohm. Setelah kita tadi masukkan IAT ini ke dalam teko pemanas untuk memberikan udara panas ya, sehingga bisa kita simpulkan jika nilai tahanannya turun setelah kita berikan panas tadi, maka bisa kita simpulkan IAT ini dalam kondisi baik. Demikian untuk pemeriksaan sensor yang kedua atau sensor IAT. Berikutnya akan kita pasang dan selanjutnya akan kita periksa dengan menggunakan scan tool untuk menghapus kode kerusakan tadi. Setelah dua sensor, yaitu sensor MAP dan sensor IAT tadi kita periksa, selanjutnya kita telah nyalakan mesin dan kita juga gunakan scan tool ya tadi ya. Langkahnya adalah kita menghapus kode yang tadi sempat terbaca di DTC pada scan toolnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita periksa aktuator, yaitu satu injektor dan yang kedua adalah throttle motor. Kita akan memeriksa kerja daripada injektor. Bahwa injektor itu bekerja karena ada berupa katup ya. Jadi katup itu terbuka, tertutup, dan pasti akan menimbulkan suara. Maka suara tersebut perlu kita periksa apakah suara tersebut bisa kita deteksi atau tidak dengan menggunakan sound scope sini. Terdengar suara yang seolah-olah aliran daripada bahan bakar itu terdengar menggunakan sound scope. Setelah kita memeriksa suara yang ada pada injektor, pemeriksaan keduanya adalah memeriksa tahanan dari injektor. Jika kita lihat dari buku pedoman reparasinya, ya, besarnya tahanan pada injektor itu sekitar 11 sampai dengan 12
ohm, maka selanjutnya kita ukur dengan menggunakan avometer. Oke, jangan lupa alat ukur ini harus kita posisikan selektornya ke posisi kali 1 ohm ya. Selanjutnya jangan lupa kita kalibrasi terlebih dahulu agar hasilnya akurat. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kabel tester ini ke soket pada injektor seperti ini. Di sini terbaca besarnya tahanan pada injektor ini adalah 11 ohm. Jika kita melihat preparasi dan hasilnya masih 11 ohm, maka disimpulkan injektor dalam keadaan baik. Demikian untuk pemeriksaan salah satu aktuator atau injektor pada mobil R3G. Berikutnya pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan aktuator, yaitu kita memeriksa tahanan motor pada throttle motor. Perlu kita ketahui bahwa mobil R3 ini sudah tidak lagi menggunakan kabel gas, tetapi menggunakan atau dikontrol secara elektrikal. Nah, mari kita periksa throttle motor tersebut dengan melepas soket yang ada pada casing. Soketnya telah kita lepas. Berikutnya perlu kita ketahui sebelum kita ukur berapa standar dari tahanan throttle motor di sini, maka perlu kita lihat di buku pedoman reparasinya bahwa tahanan dari throttle motor pada Suzuki R3 ini sebesar 0,3 sampai 100 ohm pada suhu 20 derajat. Dengan pemeriksaan menggunakan avometer kita ukur soket nomor 1 dan 2. Nah, sebelum kita ukur, kita gunakan avometer ini dan jangan lupa kita kalibrasi terlebih dahulu dengan memutar selektor pada posisi kali 1 ya. Jangan lupa kita hubungkan dan kita putar knopnya ke angka 0 sehingga hasilnya betul-betul akurat. Mari kita periksa. Untuk memeriksa tadi soket nomor 1 dan nomor 2 yang akan kita hubungkan ya, seperti ini. Terus di situ terbaca hasilnya adalah 2,5 ohm. Ya, hasilnya 2,5 ohm. Merujuk dari buku pedoman reparasi bahwa tahanan standarnya adalah 0,3 sampai dengan 100 ohm. Jika tadi hasilnya adalah 2,5 ohm, maka bisa disimpulkan tahanan dari throttle motor dalam kondisi baik. Ya, demikian untuk praktik kita terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan engine management system yang tadi sudah kita periksa dari 2 sensor yaitu IAT dan juga MAP sensor, terus 2 aktuator yaitu injektor dan juga throttle motor. Demikian untuk praktek yang bisa kita laksanakan. Saya Iksan Bisri dari kelas TKROE SMK Pelita Nusantara 2 Semarang Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.